Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutin bahasan selanjutnya ya. Nah, gue masih belum clear sih sebenarnya. Gimana sih hubungan zakat, no riba sama no judi? Udah gak sabar ya. Gini nih, Pak Ustadz mengawali dengan pembahasan zakat dulu. Dia bilang zakat itu menjadikan harta kita itu mengalir. Jadi kayak alat pengendali harta masyarakat. Kira-kira gitu kata Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz ngetes kita nih ceritanya. Dia nanya, kira-kira kalian tahu siapa-siapakah yang berhak atas zakat yang kita keluarkan? Mendadak diem semua tuh. Gue juga. Terus gimana ekspresi Pak Ustadznya? Lihat Lola pada diam semua. Iya, dia tuh suruh kita baca surat At-Taubah ayat 60. Oke, bentar ya, gue coba cari lagi. Di sini dikatakan sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk fisabilillah dan musafir. Oh, jadi ada ya di Quran siapa-siapa aja yang berhak atas ini. Baru tahu juga gue. Nah, tapi kan aliran harta kita ke masyarakat juga bisa melalui zakat yang 2,5% itu. Masih inget kan? Yaitu zakat fitrah dan mal yang dialirkan sebagai amalan wajib setiap tahun ke orang yang berhak. Terus juga ada yang dialirkan sebagai peranan sosialnya berupa pemberian sedekah dan infak ke orang-orang yang tidak mampu agar mereka mempunyai daya beli untuk keperluan sehari-harinya. Oh, terus ada cara lain nggak ngalirin harta kita selain zakat? Nah, itu juga yang gue tanya ke Pak Ustadznya. Terus dia ngomong nih, alirkan harta tersebut setelah engkau bersihkan dengan zakat itu. Antara lain dengan cara berniaga atau jual beli. Dulu sih zaman bokap gue ngetopnya sebagai wirausaha. Kalau zaman now, Jadi entrepreneur kali. iya, paham gue sekarang. Tapi nih ya, kadang tuh gue suka ngeliat teman-teman gue yang pengen berwirausaha atau ngembangin usahanya malah kebentur sama model usaha yang ujung-ujungnya minjem uang kan. Kalau nggak ke bank, ke keluarga atau nggak ke temen. Nah, sama dengan usaha dagang temen gue nih. Mirip juga sama teman-teman lo. Iya, tapi sebenarnya nggak ada masalah sih, asal jangan ada bunganya. Nah, kata Pak Ustadz, itu namanya riba. Riba itu bahaya karena bisa mematikan perniagaan atau jual beli. Riba emangnya apaan sih? Riba itu adalah tambahan atau keuntungan yang sudah pasti atau dipastikan. Maksudnya apaan sih? Terus gimana riba bisa mematikan perniagaan? Aduh, gini nih contohnya. Misalnya nih, ada riba atau tambahan yang dipastikan sebesar 10%. Apa ada yang masih mau berdagang atau berniaga dengan harapan keuntungan di bawah 10%? Ya nggak mau dong. Kalau udah ada yang dipastiin keuntungan besar gitu, mana ada yang mau milih di bawah 10%? Nah itu dia, itu yang disebut riba mematikan perniagaan atau jual beli. Coba, kalau orang berbondong-bondong melakukan riba untuk mengharapkan untung dari bunganya, kan lama-lama nggak ada yang mau ngalirin uangnya untuk buka usaha atau dagang kan? Terus yang punya duit, pastilah gak mau modalin usaha orang. Karena untungnya juga nggak jelas kan, gimana perekonomian mau maju coba. Pak Ustadz sih usulin gini, mendingan pakai metode profit loss sharing. Jadi untung atau rugi kita tanggung bersama-sama. Itu lebih solider, jadi membangun perniagaan dengan kebersamaan. Oh iya juga ya. Kan yang penting juga jual beli kita jadi berkah dan dapat ridhonya. Amin. Terus apa lagi? Pak Ustadz juga ngomongin tentang judi. Nama di Al-Qur'annya dibilang maisir. Judi itu terlarang. Terus gue langsung spontan nanya, Pak Ustadz, memang kenapa sih judi dilarang? Sambil cengenges-cengenges gitu. Lo kebiasaan deh. Ya Ustadznya enteng ngejawabnya. Di surah Al-Baqarah ayat 219 dikatakan, judi itu dosa besar dan gak bermanfaat. Terus? Pak Ustadz nanya balik ke gue. Nah, menurut kamu orang berjudi itu ngapain? Ya udah, langsung spontan gue jawab, judi itu spekulasi Pak Ustadz. Ya kalau lagi hoki dapat uang banyak, kalau lagi buntung, ya apes, ambles semua duit yang dia pertaruhkan. Tapi Pak Ustadz nyeletuknya cepet. Menurut kamu, memang jual beli nggak spekulasi juga? Kan kalau dagangan lagi hoki, bisa untung besar juga. Tapi kalau lagi lesu, ya apes juga. Skakmat lo ya dibalikin lagi jawabannya. Iya, gini kira-kira penjelasan logisnya. Ini kata Pak Ustadz.
Kalau berniaga, harta yang kita gunakan dalam perniagaan otomatis mengalir dalam bentuk barang dan jasa dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu dia perbedaannya. Wih, bener juga ya kata Pak Ustadz. Itulah kenapa judi itu dilarang. Karena tidak bermanfaat, kan tidak meningkatkan suplai barang dan jasa ke masyarakat. Nah, setelah 3 bahasan utama tadi, Pak Ustadz mengaitkan hubungan zakat, riba, dan juga judi. Bahasan ini yang bikin gue melotot. Gila juga ya, ternyata ketiganya saling terkait. Iya, jujur gue juga bingung sama kaitannya. Gini. Masih ingat gak di awal ada bahasa mengenai aliran di mana kalau ekonomi masyarakat ingin hidup, maka harta kita harus mengalir. Iya, ingat. Jadi siklusnya begini, dengan zakat, harta bukan saja dibersihkan, tapi juga didorong untuk mengalir menuju perniagaan atau jual beli atau usaha apapun yang dihalalkan Allah. Maka aliran perekonomian jadi terbentuk, lama-kelamaan akan terbentuk siklus kehidupan dari masyarakat tersebut. Nah, mulai jelas nih gue. Yang dimaksud aliran yang lo omongin di awal. Nanti dulu, ada yang bisa bikin aliran tadi tersendat, yaitu riba. Karena riba bisa mematikan aliran perniagaan, seperti yang tadi gue jelasin tuh. Terus, hindari dan jauhi judi, nggak ada manfaatnya juga tuh untuk perekonomian. Jadi, hubungannya gini nih. Zakat itu menciptakan aliran perniagaan, sementara larangan riba akan membuat aliran perniagaan itu maksimal. Sedangkan larangan judi akan membuat aliran perniagaan yang optimal tadi menjadi bermanfaat karena adanya aliran barang dan jasa yang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran ke masyarakat. Masya Allah, dahsyat nih siklus yang Pak Ustadz gambarin. Wah, sekarang clear nih gue keterkaitan antara ketiganya. Iya, sekarang gue juga paham bagaimana kita menghidupkan perekonomian sesuai tuntutan Quran agar barokah ke depannya. Thanks ya, udah dapat pencerahan banyak dan dalam dari lo. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk semua yang dengar di sini. Amin.